Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel Ustadz Jakatorik 165. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Subscribe nggak bayar, gratis. Ayo para Iwan dan Ahwat, terus maju terus dengan Jakatorik 165. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kehidupan kepada kita, yang telah memberikan nikmat zahir maupun batin. Jamaah Jakatorik 165 dimanapun Anda berada di Indonesia maupun di luar negeri. Pada kesempatan ini Jakatorik sedang duduk santai di bibir pantai, ya, di lautan. Ini lokasi Tanjung Lesung, Batu Hideng. Pada kesempatan ini kita sering membaca dalam sholat itu ada kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi ketika kita ihdina siratal mustaqim, itu kita minta petunjuk supaya ditunjukin jalan yang lurus. Nah, yang dimaksud jalan yang lurus itu tentu kita harus mencari. Jadi bukan hanya dibaca ihdinas siratal mustaqim, diwiridin misalnya ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tapi hakikatnya isi daripada ayat itu ternyata ada yang harusnya memberikan petunjuk. Bahkan di ayat yang lain, barang siapa yang tidak mendapatkan petunjuk, ya, maka dia akan sesat selamanya. Man la hadiyalahu wa huwa yudlil. Barang siapa yang tidak mendapatkan yang memberikan petunjuk, maka dia akan sesat. Ternyata yang memberikan petunjuk itu ada yang berupa zahir, ada yang berupa batin. Maka di situ dikategorikan ada ulama syariat, ulama zahir, ada ulama batin, ulama hakikat. Nah, ketika kita minta petunjuk untuk jalan yang lurus, ketika kita datang ke ulama zahir, ke ulama syariat, akan diberi ilmu. Tapi ilmu itu tidak akan usul kepada Allah. Nah, pengertian usul kepada Allah jangan salah paham. Yang dimaksud dengan usul kepada Allah dalam kitab Iqadul Imam itu kan bukan berarti manusia menyatu dengan Allah. Tapi yang dimaksud dengan usul kepada Allah yaitu ketemu dengan min aulia ilah. Siapa? Walia mursyid. Orang kalau udah ketemu walia mursyida, itulah hakikatnya orang usul kepada Allah. Jadi nggak ada manusia di dunia ini bisa sampai ke Allah. Tidak ada.
Yang ada husul kepada Allah, ketemu walia mursida. Itu yang disebut ihdinas siratal mustaqim. Makanya kita harus berusaha mencari yang disebut waliyun min aulia. Waliyun min auliaillah. Siapa? Walia mursyid. Nah, ketika kita sudah mendapatkannya, itu namanya apa? Talqin baiat. Talqin baiat itu dituntun baiat janji setia apa? Kalimat la ilaha illallah intinya. Ketika kita sudah mendapatkan itu, ketika ketemu dengan walia mursida, barulah di situ di dalam Al-Fatihah itu terbagilah ada an'amta alaihim, ada ghairul maghdubi alaihim, sama waladhdallin. Maka dalam kitab tafsir Syekh Abdul Qadir Jalani, kalau orang sudah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, mendapatlah yang menunjukkan ke jalan rohaninya, sebutnya walia mursyid, maka dia termasuk kategori an'amta alaihim. Engkau sudah diberikan nikmat, engkau berikan nikmat kepada mereka. Nah, kita termasuk golongan itu. Golongan orang soleh, para wali, para nabi, dan para rasul, dan para orang sidikin. Tapi ketika orang itu tidak mendapatkan gelar an'amta alaihim, tapi gelar maghdub, itu biasanya orang cuma nyari casing. Jadi ilmu dikumpulin dari berbagai macam sumber kitab. Kiai ini, kiai ini, kiai ini. Cuma itu hanya dikaji sebatas akal. Makanya tafsir Jalalain mengatakan maghdub dijulukan kepada orang Yahudi. Jadi dia bangga dengan keakalannya, bangga dengan kecerdasannya. Tapi ilmunya itu tidak sampai kepada Allah. Makanya ilmu pengetahuan apapun tidak akan bisa nyampe kepada Allah. Bahkan ilmu pengetahuan itu menjadi penghalang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Jadi ilmu itu belum tentu sampai ke Allah. Bahkan orang berilmu itu akan dijuluki iblis. Karena dia selalu anna khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Apalagi orang yang dijuluki ad-dhalin, waladolin. Jangan kau berikan jalan orang sesat. Orang yang sesat itu orang yang ketemu, yang ngasih petunjuk tadi. Bahkan dia diakal-akalin untuk bisa ini, ngakal-ngakalin pakai akalnya. Jadi sekali lagi yang di ihdinas siratal mustaqim minta petunjuk, yang memberikan petunjuk al-hadi, al-mursyid, walia mursida, yang disebut usul kepada Allah. Usul kepada Allah itu bukan kita nyatu kepada Allah, tapi ketemu walia mursyid. Ya, ketika sudah ketemu digelarin an'amta alaihim. Bukan ghairul maghdub, orang waladolin. Jadi orang-orang waladolin itu orang-orang yang sesat, nggak bisa pulang rohaninya. Karena dia apa? Merasa puas dengan ilmu akalnya. Karena ilmu pengetahuan itu adalah hasil karya akal budi manusia. Jadi setinggi ilmu manapun, kita berapa lemari, berapa kontainer, ya, dikupas dari alif sampai seluruhnya, itu nggak bakal nyampe kepada Allah, saudara. Oleh karena itu, Jamaah Jakarta 165 bahwa ilmu itu tidak akan bisa nyampaikan ke makrifat atau usul kepada Allah. Yang bisa menyampaikan usul kepada Allah, yaitulah ihdinas siratal mustaqim. Siapa? Al-hadi, al-mursyid. Tentu kita harus ada perjanjian rohani yang sebut innalladzi yubai'unaka innama yubai'una Allah. Orang-orang yang berbaiat kepada guru muslim masa kini, hakikatnya dia sudah berbaiat kepada Allah dan Rasulnya. Itu ada hubungan rohaninya. Jadi sekali lagi, orang banyak ilmu tak akan sampai kepada Allah, saudara. Orang banyak sumber kitab tak akan sampai kepada Allah. Orang banyak guru pun tidak akan sampai kepada Allah kalau tidak ketemu dengan guru rohani yang disebut walia mursida. Bagaimana Nabi Musa sehebatnya Nabi dan Rasul,
gagal ketika belajar dengan Nabi Khidir. Kenapa? Karena Nabi Musa selalu mengedepankan akal syariat. Tapi Nabi Khidir adalah ilmunya yang langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ilmu Nabi Khidir masih ada zaman sekarang? Ada. Di mana ilmu Nabi Khidir adanya? Di Walia Mursyid. Makanya bangsa Kerun, bangsa Lembut itu akan sempurna kalau itu seandainya dikumpulkan di hadapan guru mursyid. Bahkan Walia Mursyida yang disebut Rabbul Alamin, yang mendidik alam jagat raya ini, hakikatnya guru mursyid, Walia Mursyida Kamil Mukammal. Kalau kita ngupas Rabbil Alamin, hanya Tuhan yang mendidik alam jagat raya ini, Tuhan yang mana? Makanya kalau kita ngaji tauhid ada disebut ma'ani ma'nawiyah. Kudro, iroda, ilmu, ayat sama basor kalam, itu ma'ani, sifat Allah yang dititipkan kepada manusia. Ketika kita bisa melihatnya bukan dengan mata, tapi dengan sam'unnya Allah. Ketika kita bisa bicara bukan dengan mulut, tapi dengan kalamnya Allah. Ketika kita bisa mendengar bukan dengan kuping, tapi dengan sam'unnya Allah. Ketika kita bisa tahu bukan karena akal, ilmunya Allah. Makanya 7 sifat tadi, kudro, iroda, ilmu, ayat sama basor kalam, sifat Allah dititipkan kepada manusia. Kemudian ma'ani tadi harus balik ke ma'nawiyah, qadiran, muridan, aliman, ayan, samian, besar, mutakaliman. Itu kajian tauhid masih sebatas akal. Tapi ketika kita mengkaji ma'ani ma'nawiyah itu yang disebut tajali af'al, tajali sifat. Tajali af'al pun kita tidak akan bisa bertajali af'al kalau nggak ada pembimbingnya, disebutnya guru mursyid lagi, syekh mursyid. Jadi manusia sehebat pun dia sarjana S1, S2, S3, profesor, doktor, itu hanya gelar karena kertas. Untuk bisa tembus ke Allahnya harus ketemu lagi guru mursyid. Bagaimana Imam Ghazali hebatnya, Hujatul Islam, apal hadis, apal segala dalil. Ternyata Imam Ghazali bergulu kepada tukang sol. Ternyata tukang sol itu adalah guru mursyid. Betapa hebatnya Izzuddin Abdus Salam. Ternyata ilmunya tidak bisa tembus ke Allah. Dikatakan oleh orang sufi, ilmu Anda tidak akan tembus kepada Allah, tapi ilmu syariat Anda akan gelap dan tidak akan sampai kepada ma'rifat Allah. Bagaimana Ibnu Athaillah, beliau ulama hadis, ulama tafsir, ulama fikih, sama ilmunya tak akan tembus kepada ma'rifatullah kalau tidak ketemu dengan namanya guru mursyid. Bangsa Lembut, bangsa Kerun pun sama, disempurnakan sama guru mursyid. Di Indonesia itu sejarah nyata. Dulu masih bangsa Keruhun. Nah sekarang yang menyempurnakan bangsa Keruhun tadi adalah guru mursyid. Orang mabok kalau belajar dengan guru mursyid bisa jadi benar. Tapi orang mabok belajar sama kiai syariat domelin. Maka itulah bahwa ilmu yang kita dapatkan walaupun itu setumpuk, sejengkal lagi mau nyampe ke Allah itu bisa dipentalkan. Kenapa nggak ada pembimbingnya guru mursyidnya? Makanya jangan bangga dengan kesaktian. Jangan bangga dengan kecerdasannya. Dengan bangga dengan akal pikirannya yang bisa merubah, yang bisa menghias alam dunia ini. Tapi itu semua adalah fata morgana. Jangan bangga dengan kekayaannya, dengan bangga dengan jabatannya. Tapi kalau kita harus bangga dan kita harus senang ketika kita bisa mengetahui diri kita siapa. Tapi yang bisa ngebongkar itu sekali lagi adalah walia mursyida. Apakah zaman sekarang ada? Ada. Jangan sok-sok bangga dengan akalnya. Jangan sok-sok bangga dengan sarjananya, S3-nya. Tetap sarjana S1, S2 akan tunduk kepada guru mursyid.
banyak orang bisa ngaji Ihya Ulumuddin, itu ternyata hanya sekedar bisa baca. Banyak orang yang ngaji tasawuf yang disebut Al-Hikam, Syarah Hikam, ternyata hanya bisa membaca dan mengartikan, sudah bangga jadi kiai. Tapi itu semua teori. Tapi antara kitab Hikam, Ihya Anwarul Qudsiyah, itu semua akan ada kaitannya ketika seseorang itu dibimbing oleh guru mursyid, syekh mursyid. Selalu banyak pertanyaan, siapa sih syekh mursyid tadi? Syekh, Al-Arif, Al-Wasil, wasilah murid ilallah. Seorang guru yang sudah muqasyafah, yang sudah usul ruhnya. Wasilah murid ilallah, untuk sampai kepada Allah. Wa babul ladzi yadulu minhu, bahkan dia pintu untuk bisa masuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang untuk bisa marifatullah, usul kepada Allah, bohong kalau dengan kitab doang, bohong kalau dengan jagoannya, bohong kalau dengan akalnya. Tapi dia harus ketemu lagi dengan adanya hubungan rohani dengan guru mursyid. Dalilnya surah Al-Fatih ayat 10, innalladzina yubai'unaka innama yubai'unallah yadullah fawqa aydihim. Sekarang bukan zamannya Rasul, bukan sahabat tabi'in, tapi sekarang zaman al-ulama waraslambiya. Ulama yang gimana? Ulama yang bisa ngejamin dunia akhirat, bukan ulama hanya pinter akal doang. Nah itulah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Jakatorik 165 ini memberikan satu pencerahan. Anak-anak muda harus bangkit. Kau tidak cukup dengan hanya ilmumu. Santri, kau tidak cukup dengan kesantrianmu. Ustadz, kau tidak cukup dengan keustadanmu. Kiai, kau tidak cukup dengan julukan kiaimu. Tapi kalau cari ke dalamnya lagi, itulah kata Syekh Amin Al-Quri dalam kitab Tanwirul Qulub. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Jakatorik di bibir pantai ini bermanfaat dan diberikan suatu putuh yang kita sering doa, Allahumma ftahli futul arifin, Allahumma ftahli arifin, itu semuanya adalah doa para wali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bermanfaat. Kita doakan bangsa Indonesia ini, rakyat Indonesia ini makmur selalu, terhindar dari mara bahaya. Semuanya kita serahkan. Tentu penyerahan itu harus ada usaha dan tawakal kepada Allah. Akhir wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.